Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Febrianti, mahasiswa A2. Di sini saya akan melaksanakan praktek mengajar dengan materi akhlak terpuji. NIM PPG saya 21010910341. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mejanya ya, dicatat dulu mejanya. Ya, diluruskan. Ya, duduknya dirapikan ya, biar siap memulai pelajaran. Sekarang guru absen dulu ya. Ilham, Alvin, Sila, Amel, Ain, Farah, Hengki, Rangga, Bahrim, Okta, Balkis. Nanti masuk semua ya. Sekarang Bu Guru mau tanya, materi minggu lalu materinya tentang apa? Masih ingat? Tentang apa, Nak? Apa kata itu? Takdir yang tidak bisa dirubah. Kalau kodar? Takdir yang bisa dirubah. Contoh dari kodar? Jodoh. Kalau contoh dari kodar? Kebakaran, kalian belajar, sakit, itu contoh dari kodar. Berarti masih ingat semua ya materi minggu lalu? Ya. Materi kita hari ini adalah tentang akhlak terpuji. Antara lain ada pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Siapa yang pernah bertengkar? Sekarang Mas Alvin sama siapa? Tadi Mas Ilham. Sudah minta maaf? Nah, itu adalah namanya akhlak terpuji. Kalau berantem minta maaf. Terus yang kedua tentang tanggung jawab. Di kelasnya sudah ada jadwal piket? Sudah. Sudah melaksanakan piket? Sudah. Namanya tanggung jawab. Kalau adil gimana Bu Guru? Adil itu gimana ya? Adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Seumpama sampean apa ya? Membuang sampah. Membuang sampah itu juga adil ya. Sampah tempatnya itu di mana? Tempat sampah. Tempat karena tempat tidak bisa main adil. Adil apa? Adil awak dewe. Ya, namanya juga adil. Terus yang terakhir bijaksana. Bijaksana itu apa? Sampean orang kandani sing tukaran. Sampean kandani, saya tukaran ini lah. Itu namanya contoh orang yang bijaksana. Sekarang Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuannya apa sih Bu Guru mempelajari tentang akhlak terpuji? Tujuan yang pertama adalah biar sampean itu bisa menganalisis ya, menganalisis tentang makna dari adil, pemaaf, bijaksana, tanggung jawab. Terus yang kedua bisa memperjelas dalilnya. Bisa menjelaskan apa sih dalil-dalil apa saja sih dalilnya adil, dalilnya tanggung jawab, dalilnya pemaaf, dalilnya bijaksana. Bisa sampean jelaskan. Yang ketiga, tujuannya yaitu merangkum hikmah. Sampean bisa merangkum, bisa sampean rangkum hikmah apa saja yang kita peroleh dari sifat pemaaf, adil, bijaksana, dan tanggung jawab. Sampean bisa mendemonstrasikan. Mendemonstrasikan itu apa? Mempraktekkan di depan kelas bagaimana contoh
tanggung jawab, dan bijak. Metode pembelajaran yang kita pakai dalam kegiatan belajar kita hari ini ada 3. Yang pertama pengamatan. Apa yang diamati? PowerPoint itu ya, yang sudah berguru share di laptop dan di grup WA ya. Terus yang kedua, metode diskusi. Nanti kalian mendiskusikan yang ada di lembar LKPD. Diskusinya diskusi kelompok. Guru nanti membagi menjadi 4 kelompok. Terus yang terakhir metodenya yaitu metode tanya jawab. Nanti akan ada pertanyaan, nanti sampai yang menjawab. Ayo sekarang dibuka semua PowerPoint-nya. Dibuka. Sudah dibuka? Sekarang diamati ya. PowerPoint itu diamati. Terus informasi penting yang ada di PowerPoint-nya sampai tulis di buku tulis. Sekarang mulai menulis yang ada di PowerPoint-nya. Dari hasil pengamatan tadi, mari kita analisis satu per satu. Ya, tadi kan sampai sudah mengamati PowerPoint dan sudah mencatat hal-hal yang penting. Sekarang selanjutnya kita analisis satu per satu. Pemaaf itu apa? Tanggung jawab itu apa? Adil itu apa? Dan bijaksana. Sekarang yang pertama tentang pemaaf. Ayo siapa yang bisa membantu guru menjawab tentang analisis dari sifat pemaaf? Siapa? Iya, Mbak Sila. Gimana nak pemaaf itu? Pemaaf berarti orang yang rela memberikan maaf kepada orang lain. Iya, katanya Mbak Sila, pemaaf itu orang yang rela memberikan maaf kepada orang lain. Bisa disebutkan contohnya? Gimana? Contohnya? Gimana ya contohnya ya? Sudah bertengkar ya, sudah mengambil hak orang lain, nilai gak dibalik nolak, harus minta maaf. Itu contohnya. Nah, ya, paham nak tentang sifat pemaaf? Paham. Sekarang sifat yang kedua. Apa tadi sifat yang kedua? Tanggung jawab. Siapa yang mau membantu Bu Guru menganalisis sifat tanggung jawab? Saya. Iya, Mas Ilham. Kesadaran diri manusia dari perbuatan yang disengaja atau tidak. Kesadaran diri manusia dari perbuatan yang disengaja atau tidak. Contohnya apa? Tanggung jawab tanggung jawab piket kalau di kelas. Kalau di rumah tanggung jawabnya membantu ibu bersih-bersih lah, itu tanggung jawab. Sekarang yang ketiga analisisnya tentang adil. Siapa yang mau membantu Bu Guru menganalisis tentang sifat adil? Ya, Mbak Farah. Adil berarti seimbang atau tidak memihak dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan. Iya, adil itu harus memberikan haknya kepada orang yang berhak. Ya, contohnya kalau di sekolah ini ada buku. Buku ini bukunya Mbak Farah. Ya, tapi sampai berikan kepada Rangga. Nah, itu haknya Mbak Farah apa hanya Rangga? Adil apa tidak Mbak Farah tadi kalau diberikan bukan ke haknya? Nggak adil ya, kalau diberikan ke haknya
Bu Guru, ini haknya Mbak Farah, punya Mbak Farah, Bu Guru berikan ke Mbak Farah, berarti sudah adil. Sekarang analisis yang terakhir yaitu tentang sifat bijaksana. Bijaksana siapa yang bisa membantu menganalisis artinya? Ya Mas Farid? Cermat dan teliti serta berhati-hati. Cermat dan teliti dan berhati-hati. Jadi bijaksana itu gitu. Seumpama Mbak Farah jadi ketua kelas, ya, maka Mbak Farah harus memiliki sifat bijaksana. Gimana Bu Guru? Ya nggak boleh mengharapkan dari si Kiki. Kalau ada masalah harus bisa menyelesaikan dengan tenang hati. Itu namanya sifat bijaksana. Sekarang dari hasil pengamatan tentang dalil-dalil sifat pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Mari kita perjelas. Ya apa sih dalilnya lah? Ayo kita perjelas satu per satu. Yang pertama dalil tentang sifat pemaaf. Saya mau Mbak Amel yang membacakan. Gimana Mbak dalilnya Mbak? Bil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Ya, itu tadi adalah dalil tentang sifat pemaaf. Sudah bisa dilihat semua ya? Dalilnya itu, ya. Sekarang dalil yang kedua tentang sifat tanggung jawab. Saya mau Mbak Sila yang membacakan. Walladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun. Artinya, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Tahanlah mereka di tempat perhentian, sesungguhnya mereka akan ditanya. Ya, itu tadi dalil tentang sifat tanggung jawab dari Al-Quran surat As-Saffat. Ya, sekarang yang ketiga dalil tentang sifat adil. Ayo diperjelas Mas Alvin, gimana dalilnya nak? Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumi ala alla ta'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Maidah ayat 5 juz 8. Sekarang memperjelas dalil yang terakhir yaitu dalil tentang sifat bijaksana. Saya mau Mbak Balkis yang membacakannya. Wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiyal wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 16 ayat 125. Sudah ya nak, tadi sudah kita perjelas dalil-dalil dari sifat pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Sekarang ayo kita rangkum. Ya, kita rangkum hikmah-hikmah apa saja yang kita dapat dari sifat pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Kita bahas hikmah yang pertama, yaitu hikmah dari sifat pemaaf. Siapa yang mau membantu membacakan? Ya, gimana Mbak hikmah dari sifat pemaaf? Seorang pemaaf akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari orang yang dimaafkan. Orang yang dimaafkan merasa mendapatkan perhatian dan penghormatan dengan dimaafkan apa yang telah dilakukan, sehingga dia akan memberikan balasan yang lebih baik dari sakit maaf yang diterima. Orang yang pemaaf akan memperkuat tali silaturahmi dengan orang lain, termasuk orang yang dimaafkan. Jika pemaaf menunjukkan seseorang tersebut bertakwa, artinya orang yang tidak memiliki sikap pemaaf berarti dia tidak disebut bertakwa dalam arti yang sebenarnya. Ya, itu tadi hikmah-hikmah dari sifat pemaaf. Bisa kalian baca kembali ya di PowerPoint yang guru bagikan. Sekarang hikmah yang kedua, hikmah dari sifat adil. Oh maaf, hikmah dari sifat tanggung jawab. Siapa yang mau membantu? Mbak Okta. Ya nak, dibacakan nak hikmah dari sifat tanggung jawab. Dipercaya orang lain, semakin bertanggung jawab seseorang, maka semakin banyak manusia percaya pada dirinya. Sebaliknya, semakin manusia lari dari tanggung jawab orang lain, tidak percaya kepada dirinya, menjadi manusia yang berguna dengan tanggung jawab. Banyak manusia percaya kepada dirinya, dan semakin banyak orang percaya, maka semakin bermanfaat dirinya kepada orang lain, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang hikmah yang ketiga, yaitu hikmah dari sifat adil. Siapa yang mau membantu Bu Guru? Saya. Oh, Mas Hengki. Monggo Mas, apa hikmahnya? Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh keberkahan hidup, mendapatkan kebahagiaan batin, disenangi banyak orang, mendapatkan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat, terwujudnya masyarakat yang tentram, aman, dan damai. Ya. Sekarang hikmah yang terakhir, yaitu hikmah dari sifat bijaksana. Siapa yang mau membantu Bu Guru? Saya. Ya, Mas Ilham. Hikmah sifat bijaksana dapat terlaksanakan suatu aturan karena orang yang bijaksana selalu berbuat sesuai aturan, sehingga terwujud keselarasan hidup bagi masyarakat. Dapat mewujudkan sifat disiplin, dapat mewujudkan sesuatu yang hak, benar, karena perilaku bijaksana akan menimbulkan kebaikan dan kebaikan akan menghasilkan kebenaran. Dapat melaksanakan kewajiban karena orang bijaksana selalu mengutamakan pelaksanaan kewajiban. Dapat mewujudkan sifat adil karena orang yang bijaksana secara otomatis bersikap adil. Ya, itu tadi hikmah dari bijaksana. Berarti sudah semua ya nak, hikmah dari sifat pemaaf, hikmah dari sifat tanggung jawab, hikmah dari sifat adil dan bijaksana. Kegiatan
situ ada wifi-nya, bisa lihat di laptop ya? Ya? Sudah masuk? Belum. Sekarang Bu Guru bagi kelompoknya. Ya, kelompoknya satu tempat duduk ini menjadi satu kelompok. Kelompok pertama tentang sifat pemaaf. Kelompok pertama siapa tadi? Ini kelompoknya Mas Alvin. Ini nanti demonstrasi atau simulasi tentang sifat pemaaf. Kelompok kedua sifat tanggung jawab. Simulasi di depan kelas. Kelompok ketiga tentang sifat adil. Kelompok keempat simulasi tentang sifat bijaksana. Sekarang didiskusikan dulu dengan teman satu kelompok. Praktek apa ya nanti ya yang kita sampaikan di depan kelas, didiskusikan dulu. Nanti kalau sudah ada hasilnya, kita presentasikan di depan kelas. Selamat berdiskusi ya. Sudah siap berprestasi, nak? Sudah. Sudah ada hasilnya ya, hasil diskusi bersama kelompoknya ya? Sudah. Sekarang berarti kelompok pertama dulu yang berdiskusi tentang sifat pemaaf. Saya dari kelompok 1 mau simulasi tentang pemaaf. Saya meminta maaf karena mengambil bukumu. Jadi, Ya, berikan tepuk tangan ya untuk kelompok 1 ya. Silakan berpresentasi. Kami dari kelompok 2 mau simulasi tentang tanggung jawab membersihkan kelas. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Berikan tepuk tangan. saya dari kelompok 3 mau simulasi tentang sifat adil. Contohnya, saya mau memberikan permen kedua teman saya. Terima kasih ya Mbak Ota. Itu tadi simulasi dari kelompok 3 tentang sifat adil. Berikan tepuk tangan. Sekarang simulasi yang terakhir yaitu dari kelompok 4 tentang sifat bijaksana. Kelompok 4 maju ke depan. Saya akan mensimulasi tentang sifat bijaksana. Contohnya teman saya akan mengendarai teman saya berpulpen. Sudah. Ini punya siapa?
kegiatan pembelajarannya sudah selesai. Sekarang kita simpulkan. Yang kita dapat dari tadi apa saja? Yang pertama tentang sifat pemaaf. Apa sifat pemaaf itu? Apa? Apa? Orang yang lalu memberikan maaf. Contohnya gimana? Bertengkar, ya. Terus minta maaf. Terus yang kedua, sifat tanggung jawab. Contohnya gimana tadi? Tanggung jawab? Memberikan tiket di kelas, ya. Yang ketiga tentang sifat adil. Contohnya membagikan permen secara adil kepada teman-teman. Yang terakhir tentang sifat bijaksana. Tadi apa contohnya, Nak? Ada teman bertengkar terus melerai, ya. Menengahi ada di titik tengah, ya. Gimana, sudah paham semua tentang pelajaran hari ini tentang akhlak terpuji? Ada yang ditanyakan? Tidak. Bu Guru mau menyampaikan materi minggu depan. Materi minggu depan itu tentang menjauhi akhlak tercela, ya. Menjauhi akhlak tercela. Jadi kita tidak boleh mendekati akhlak tercela. Sebagai umat Islam, kita harus berperilaku terpuji dan menjauhi akhlak-akhlak tercela. Bu Guru sudah membagikan materinya, bisa dilihat di situ di grup WA, ya, diakses, dilihat apa saja akhlak tercela itu, ya. Pelajarannya sudah selesai, semoga bermanfaat. Minggu depan kita bertemu lagi, ya. Berdoa mulai.